Bab 17. Simbol dan realitas. Pengantar bab 17. Makhluk agung yang dipuja seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, menunjukkan status intelektual pemujanya. Bila kita bertanya kepada orang Indian tentang Tuhan, ia akan menggambarkan kepala suku yang agung. Bila kita bertanya kepada penyembah berhala tentang Tuhan, ia akan mengatakan dewa api, dewa air, dewa ini, dan dewa itu. Bila kita bertanya kepada orang Israel tentang Tuhan, ia akan bercerita Tuhannya Musa, yang dianggap sebagai pemimpin bijaksana yang memerintah dengan hukum yang bersifat ketat. 10 firman Allah, atau Tuhannya Joshua yang memimpin bangsa Israel ke medan perang. Yang disebut kafir membuat gambaran seram dari Tuhan yang biasa mereka puja. Tetapi di antara yang paling cerdas, setidaknya gambaran ini hanyalah bantuan kasat mata yang digunakan untuk memungkinkan mereka berkonsentrasi secara mental pada sifat-sifat yang ingin mereka wujudkan di dalam kehidupan mereka. Di abad ke-20, secara teori, kita memuja Tuhan cinta kasih, tetapi pada prakteknya kita menciptakan sendiri gambaran seram tentang kekayaan, kekuatan, mode, kebiasaan, dan konvensional. Kita bersujud di hadapan mereka dan memuja mereka. Kita berkonsentrasi pada mereka, sehingga mereka mewujud di dalam kehidupan kita. Pembaca yang menguasai pelajaran bab 17 ini tidak akan menganggap simbol sebagai realita. Ia akan tertarik pada sebab, bukan akibat. Ia akan berkonsentrasi pada realitas kehidupan. Dengan demikian, ia tidak akan kecewa dengan hasilnya. Materi bab 17. 1. Kita diberitahu bahwa manusia berkuasa atas segalanya. Kekuasaan ini dibentuk melalui pikiran. Pemikiran adalah aktivitas yang mengendalikan setiap prinsip di bawahnya. Prinsip tertinggi, karena esensi dan kualitasnya perlu menentukan berbagai keadaan, aspek, dan hubungan dari segala hal yang berhubungan dengannya. 2. Getaran dari kekuatan mental memang yang paling hebat, sehingga merupakan yang paling kuat di dalam eksistensi. Bagi mereka yang melihat sifat dan transenden kekuatan mental, semua kekuatan fisik langsung tenggelam dan menjadi tidak penting. 3. Kita melihat semesta dengan lensa 5 indera. Dari pengalaman-pengalaman inilah bermulanya konsepsi karakteristik manusia. Tetapi konsepsi sejati hanya dimiliki melalui insight. Insight ini membutuhkan percepatan dari getaran pikiran, dan didapat hanya bila pikiran terus-menerus terkonsentrasi ke arah tertentu. 4. Konsentrasi yang terus-menerus berarti aliran pemikiran yang tak terputus dan merupakan hasil dari sistem yang tekun, tetap, gigih, dan diatur dengan baik. 5. Penemuan-penemuan besar adalah hasil dari penyelidikan yang berlangsung lama. Untuk menguasai ilmu matematika dibutuhkan usaha terkonsentrasi selama bertahun-tahun, dan ilmu tersebar yaitu tentang pikiran,
terungkapnya hanya melalui usaha yang terkonsentrasi. 6. Konsentrasi banyak disalahpahami. Tampaknya ada usaha atau aktivitas yang dihubungkan dengannya, padahal yang dibutuhkan justru sebaliknya. Kebesaran seorang aktor terletak pada fakta bahwa ia melupakan dirinya di dalam menggambarkan perannya. Ia begitu menyatu dengan perannya, sehingga penonton terbuai oleh realisme pertunjukan itu. Begitu pula gambaran tentang konsentrasi sejati. Seharusnya Anda pun begitu terkonsentrasi di dalam pemikiran Anda, begitu terserap di dalam subjek Anda, sehingga Anda tidak menyadari hal lain. Konsentrasi semacam ini mengarah pada persepsi intuitif dan insight langsung tentang sifat objek yang menjadi sasaran konsentrasi. 7. Semua pengetahuan adalah hasil dari konsentrasi jenis ini. Dengannya, rahasia surga dan bumi telah dikuasai. Dengannya, pikiran lalu menjadi magnet, sehingga keinginan untuk tahu pun menarik pengetahuan dan menjadikannya milik Anda sendiri. 8. Keinginan itu sebagian besar bersifat bawah sadar. Keinginan yang sadar jarang mewujudkan objeknya ketika objeknya itu berada di luar jangkauan langsung. Keinginan bawah sadar membangkitkan kemampuan pikiran yang laten, sehingga masalah-masalah yang sulit pun kelihatannya mengatasi dirinya sendiri. 9. Pikiran bawah sadar mungkin terbaring siaga dan dibuat bertindak ke arah manapun dan dijadikan pelayan kita untuk tujuan apapun melalui konsentrasi. Praktek konsentrasi membutuhkan pengendalian keberadaan fisik, mental, dan psikis. Semua metode kesadaran, entah itu fisik, mental, atau psikis, harus berada di bawah kendali. 10. Maka kebenaran spiritual merupakan faktor pengendali. Ialah yang memungkinkan Anda melejit keluar dari prestasi yang terbatas, sehingga mencapai titik di mana Anda akan bisa menerjemahkan mode pemikiran menjadi karakter dan kesadaran. 11. Konsentrasi tidak berarti sekedar memikirkan pikiran, melainkan juga mengubah menjadi nilai-nilai praktis. Pada umumnya, orang tidak memiliki konsep tentang arti konsentrasi. Selalu ada jeritan untuk memiliki, tetapi tidak pernah ada jeritan untuk menjadi. Mereka tidak bisa memahami bahwa mereka tidak bisa memiliki yang satu tanpa yang lain, bahwa mereka pertama-tama harus menemukan kerajaan sebelum mereka memiliki benda-benda yang ditambahkan. Antusiasme sesaat tidak memiliki nilai. Hanya dengan keyakinan diri yang tak terkungkunglah maka tujuan itu diraih. 12. Pikiran mungkin meletakkan tujuan itu terlalu tinggi dan tidak mampu mencapai target. Pikiran mungkin mencoba untuk terbang tinggi dengan sayap yang tak terlatih. Alih-alih terbang, ia jatuh ke bumi. Tetapi hal ini tidak menjadi alasan untuk tidak berjuang lagi. 13. Kelemahan adalah satu-satunya penghalang bagi pencapaian mental. Hubungkan kelemahan Anda dengan keterbatasan fisik atau ketidakpastian mental, lalu berusahalah lagi.
Kemudahan dan kesempurnaan diperoleh melalui pengulangan. 14. Astronom memusatkan pikirannya pada bintang-bintang dan mereka pun mengungkap rahasianya. Geolog memusatkan pikirannya pada konstruksi bumi sehingga kita mempunyai geologi. Demikian pula dengan hal-hal lainnya. Manusia memusatkan pikiran mereka pada masalah-masalah kehidupan dan hasilnya jelas terlihat dalam tatanan sosial yang luas dan rumit hari ini. 15. Semua penemuan dan pencapaian mental merupakan hasil dari keinginan dan konsentrasi. Keinginan adalah mode tindakan yang terkuat. Makin gigih keinginan, makin kuat mengungkapkannya. Keinginan yang ditambahkan ke konsentrasi akan membuka rahasia alam apapun. 16. Ketika menyadari pemikiran yang besar, ketika mengalami emosi yang besar yang sesuai dengan pemikiran besar, pemikiran berada di dalam keadaan di mana ia menghargai nilai-nilai dari hal-hal yang lebih tinggi. 17. Intensitas konsentrasi sesaat yang sungguh-sungguh dan kerinduan yang kuat untuk menjadi dan mencapai akan membawa Anda lebih jauh daripada tahun-tahun di mana yang dikerahkan hanyalah usaha yang dipaksakan dan berjalan lambat seperti biasanya. Konsentrasi ini akan membuat jeruji penjara ketidakpercayaan, kelemahan, ketidakmampuan, dan perendahan diri. Lalu Anda akan sampai pada realisasi sukacita karena bisa menanggulanginya. 18. Semangat inisiatif dan orisinalitas dikembangkan melalui kegigihan dan kesinambungan usaha mental. Bisnis mengajarkan nilai konsentrasi dan mendorong ketegasan karakter. Bisnis mengembangkan insight praktis dan kecepatan menarik kesimpulan. Elemen mental di setiap pengejaran dan bersifat komersial merupakan hal dominan, sementara faktor pengendali dan keinginan merupakan kekuatan utamanya. Semua hubungan komersial adalah perwujudan keinginan. 19. Banyak kebaikan besar dikembangkan untuk ketenaga kerjaan. Pikiran dikuatkan dan diarahkan. Pikiran menjadi efisien. Ada kebutuhan utama untuk menguatkan pikiran agar bisa mengatasi gangguan dan impuls berlawanan di dalam kehidupan yang berdasarkan insting. Dengan demikian, pikiran pun sukses menanggulangi konflik antara diri yang lebih tinggi dan diri yang lebih rendah. 20. Kita semua adalah dinamo, tetapi dinamo itu sendiri tidak penting. Pikiran harus menjalankan dinamo itu agar bisa berguna dan energinya bisa dikonsentrasikan secara nyata. Pikiran adalah mesin dengan kekuatan yang tak terbayangkan, dan pemikiran adalah kekuatan yang maha dahsyat. Pikiran adalah penguasa dan pencipta semua bentuk serta semua peristiwa yang muncul di dalam bentuk. Energi fisik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemahakuasaan pikiran, karena pikiranlah yang memungkinkan manusia memanfaatkan semua kekuatan alam lain. 21. Getaran adalah gerakan pikiran. Getaranlah yang meraih dan menarik materi yang diperlukan untuk membentuk dan membangun. Tidak ada apapun yang misterius tentang kekuatan pikiran. Konsentrasinya hanya menyatakan bahwa kesadaran bisa difokuskan, sehingga
teridentifikasi dengan objek perhatiannya. Sebagaimana makanan yang diserap merupakan esensi tubuh, demikian pula pikiran menyerap objek perhatiannya dan memberinya kehidupan dan keberadaan. 22. Jika Anda berkonsentrasi pada suatu hal yang penting, kekuatan intuitif akan mulai bergerak dan bantuan akan datang dalam bentuk informasi yang akan mengarah ke sukses. 23. Intuisi akan tiba pada kesimpulan-kesimpulan tanpa bantuan dari pengalaman atau ingatan. Intuisi sering memecahkan masalah yang berada di luar jangkauan kekuatan nalar. Intuisi sering datang dengan sekonyong-konyong dan mengejutkan. Intuisi mengungkap kebenaran yang sedang kita cari. Dengan begitu, secepatnya sehingga seolah-olah berasal dari kekuatan yang lebih tinggi. Intuisi bisa diolah dan dikembangkan. Untuk ini, intuisi harus dikenali dan dihargai. Jika tamu intuisi ini disambut bak raja ketika datang, ia akan datang lagi. Makin ramah penyambutannya, makin sering ia datang berkunjung. Tetapi jika ia diabaikan atau dilupakan, kunjungannya pun tidak banyak dan jarang terjadi. 24. Intuisi biasanya datang di dalam keheningan. Pikiran yang agung sering mencari kesunyian. Disinilah tempat diselesaikannya semua masalah kehidupan yang lebih besar. Karena alasan inilah setiap penguasa yang mampu membayar akan membangun kantor pribadi di mana ia tidak akan terganggu. Jika Anda bisa mampu membangun kantor pribadi, paling tidak Anda bisa mencari tempat untuk bisa sendirian selama beberapa menit setiap hari. Dengan demikian, Anda bisa melatih pikiran agar berada di jalur yang memungkinkan Anda mengembangkan kekuatan yang tak terkalahkan yang perlu untuk dicapai. 25. Ingatlah bahwa pada dasarnya pikiran bawah sadar itu sangat berkuasa. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan jika pikiran diberi kekuatan untuk bertindak. Tingkat kesuksesan Anda ditentukan oleh sifat keinginan Anda. Jika keinginan Anda selaras dengan hukum alam atau pikiran universal, lambat laun keinginan itu akan membebaskan pikiran dan memberi Anda kekuatan yang tak terkalahkan. 26. Setiap penghalang yang ditaklukkan, setiap kemenangan yang diraih akan membuat kekuatan Anda lebih meyakinkan, dan Anda akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menang. Kekuatan Anda ditentukan oleh sikap mental Anda. Jika sikap ini adalah sikap sukses yang terus dipegang dengan tujuan yang tak tergoyahkan, Anda akan menarik ke arah Anda hal-hal yang Anda minta secara diam-diam dari daerah yang tak terlihat. 27. Dengan mempertahankan pemikiran itu di dalam pikiran, akhirnya pemikiran itu akan mengambil bentuk yang nyata. Tujuan yang pasti akan mulai menggerakkan penyebab menuju dunia yang tak terlihat dan menemukan materi yang diperlukan untuk melayani tujuan Anda. 28. Anda mungkin mengejar simbol kekuatan, bukan kekuatan itu sendiri. Anda mungkin mengejar ketenaran ketimbang kehormatan, kekayaan ketimbang kemakmuran, posisi ketimbang pelayanan. Dalam peristiwa apapun, Anda akan mendapati bahwa semua hal itu berubah menjadi abu ketika Anda mendekatinya. 29.
kekayaan atau kedudukan yang prematur tidak akan dapat dipertahankan karena ia tidak layak diperoleh. Ketika memperoleh hanya apa yang kita berikan, mereka akan mencoba memperoleh tanpa memberi, selalu menemukan bahwa tanpa belas kasihan, hukum kompensasi akan menghasilkan keseimbangan yang tepat. 30. Sampai sekarang selalu ada lomba demi memenangkan uang dan sekedar simbol kekuatan lain. Tetapi dengan pemahaman tentang sumber kekuatan sejati, kita mampu mengabaikan simbol-simbol itu. Orang dengan rekening bank yang menggelembung mendapati bahwa kantongnya tidak perlu diisi dengan emas. Begitu juga dengan orang yang telah menemukan sumber kekuatan sejati. Ia tidak lagi tertarik pada kepalsuan dan kepura-puraan. 31. Umumnya, pemikiran mengarah keluar, ke arah yang evolusioner. Tetapi, ia bisa dialihkan ke dalam, di mana ia akan memiliki prinsip-prinsip dasar dari segala sesuatu. Pokok dari segala sesuatu. Semangat dari segala sesuatu. Bila Anda sampai ke pokok dari segala sesuatu, Anda bisa dengan mudah memahami dan memerintahnya. 32. Hal ini disebabkan karena spirit dari suatu makhluk adalah makhluk itu sendiri, bagian vitalnya sendiri, substansi yang sesungguhnya. Bentuk hanyalah manifestasi luar dari aktivitas spiritual di dalam diri. 33. Untuk latihan Anda minggu ini, berkonsentrasilah menurut metode yang diterangkan dalam pelajaran ini. Biarlah tidak ada usaha yang sungguh-sungguh atau aktivitas sadar yang terkait dengan tujuan Anda. Rilekslah sepenuhnya dan hindarilah pikiran apapun yang mencemaskan hasilnya. Ingatlah bahwa kekuatan datang dari ketenangan. Biarkan pikiran berkonsentrasi pada objek Anda sampai ia benar-benar teridentifikasi dengan objek tersebut, sampai Anda bisa menyadari hal lainnya. 34. Jika Anda ingin menghilangkan rasa takut, berkonsentrasilah pada keberanian. 35. Jika Anda ingin menghilangkan kekurangan, berkonsentrasilah pada kelimpahan. 36. Jika Anda ingin menghilangkan penyakit, berkonsentrasilah pada kesehatan. 37. Berkonsentrasilah selalu pada tujuan sebagai fakta yang sudah ada. Inilah Elohim. Sel mikroorganisme, prinsip kehidupan yang bergerak maju lalu meresap dan mewujud. Ia menggerakkan penyebab-penyebab yang membimbing, mengarahkan, dan menghasilkan hubungan yang diperlukan, dan akhirnya akan berwujud dalam bentuk. Saya ulangi latihan untuk bab 17, simbol dan realita. Berkonsentrasilah, rilekslah sepenuhnya, dan hindarilah pikiran apapun yang mencemaskan hasilnya. Ingatlah bahwa kekuatan datang dari ketenangan. Biarkan pikiran berkonsentrasi pada objek Anda sampai ia benar-benar teridentifikasi dengan objek tersebut, sampai Anda tidak menyadari hal lain. Jika Anda ingin menghilangkan rasa takut, berkonsentrasilah
pada keberanian. Jika Anda ingin menghilangkan kekurangan, berkonsentrasilah pada kelimpahan. Jika Anda ingin menghilangkan penyakit, berkonsentrasilah pada kesehatan. Jadi, berkonsentrasilah selalu pada tujuan sebagai fakta yang sudah ada. Inilah Elohim, sel mikroorganisme, prinsip kehidupan yang bergerak maju, lalu meresap dan mewujud. Ia menggerakkan penyebab-penyebab yang membimbing, mengarahkan, dan menghasilkan hubungan yang diperlukan, dan akhirnya akan berwujud dalam bentuk. Tanya jawab bab 17. 1. Apa metode sejati untuk konsentrasi? Menjadi begitu teridentifikasi dengan objek pikiran Anda, sehingga Anda tidak sadar akan hal lainnya. 2. Apa hasil dari metode konsentrasi ini? Kekuatan yang tak terlihat mulai digerakkan, dan hal ini pasti menghasilkan kondisi-kondisi yang sesuai dengan pikiran Anda. 3. Apa faktor pengendali dalam metode pemikiran ini? Kebenaran spiritual. 4. Mengapa demikian? Karena sifat keinginan kita harus selaras dengan hukum alam. 5. Apa nilai praktis dari metode konsentrasi ini? Pemikiran diubah menjadi karakter, dan karakter adalah magnet yang menciptakan lingkungan individu ini. 6. Apa faktor pengendali di dalam setiap pengajaran yang bersifat komersial? Elemen mental. 7. Mengapa demikian? Karena pikiran adalah penguasa dan pencipta semua bentuk dan semua peristiwa yang muncul di dalam bentuk. 8. Bagaimana cara kerja konsentrasi? Dengan mengembangkan kekuatan persepsi, kebijaksanaan, intuisi, dan kecerdikan. 9. Mengapa intuisi lebih unggul daripada nalar? Karena intuisi tidak tergantung pada pengalaman atau ingatan dan sering menghasilkan jalan keluar untuk masalah kita melalui metode yang sama sekali tidak kita ketahui. 10. Apa hasil dari mengejar simbol realitas? Simbol itu sering berubah menjadi abu ketika kita mendekatinya, karena simbol hanya bentuk luar dari aktivitas spiritual di dalam diri. Maka, jika kita tidak memiliki realitas spiritual, bentuk pun lenyap. Demikian pembahasan bab 17. Kita ketemu minggu depan pada bab-bab selanjutnya. Salam sehat, sukses, penuh kebahagiaan.